jadi lembab dan sebagainya. Nah itu kalau nggak ditelusuri atau nggak dievaluasi atau nggak ngerti caranya, oh ini caranya benar apa enggak ya, interaksi apa tidak ya, kayak gitu, itu Anda jadinya menjadi bingung. Akhirnya cuma ngapalkan saja obat A sama obat B interaksi, obat C sama D interaksi dan sebagainya. Itu salah satunya. Belum nanti hal yang lainnya. Pak, ini kok menyebabkan obat ini higroskopis ya Pak ya. Pak, obat ini kok ada permasalahan terkait dengan kelarutan sehingga disolusinya rendah sekali Pak. Nah, kalau harus kita telusuri. Nah, itu adalah problem-problem semuanya adalah preformulasi. Dan masih banyak lagi. Karena apa? Anda sudah dapat ilmu dan wawasan pada waktu kuliah-kuliah sebelumnya yang sebenarnya sebelum saya ngajar sama Pak Saiful itu nggak ada kajian apa mata kuliah disangkutkan preformulasi gitu di awal-awal itu nggak ada. Nah, Pak Saiful aja kebetulan ya mempunyai inisiatif yang cocok dengan saya untuk menyampaikan preformulasi. Terus nah kalau kayak gitu kajian preformulasi tidak ada manfaatnya Pak, ini mata kuliah pilihan. Tetap ada manfaatnya. Nanti Anda bisa merasakan manfaat Anda mengambil mata kuliah kajian preformulasi. Manfaatnya apa? Di sini Anda mungkin sudah merasa tua ya. Sebenarnya itu sudah merasa senior atau ya paling senior memang. Sementara waktu Anda sudah paling senior semester 7. Di sini biasanya mahasiswa senior itu sudah mulai orientasinya berbeda. Tapi jangan disorientasi atau tidak mempunyai arah ataupun tujuan. Karena apa? Anda kadangkala mahasiswa semester 7, semester 8 itu jangan sampai terjadi di angkatan 2019 yang hilang, yang nggak pernah menampakkan diri setelah kuliahnya selesai. Kuliah selesai dianggap belum bisa lulus. Karena apa? Ada tahapan yang namanya Anda merangkum atau belajar mengolah otak atau pikiran. Jadi dari sana itu Anda dilatih untuk bagaimana menata pola pikir Anda. Pola pikir yang di sana Anda dalam bentuk skripsi, latihan gitu. Nah, kalau di sini Anda sudah nggak siap untuk menata pola pikirnya, kadang-kala udah apatis atau pesimis duluan. Akhirnya apa? Waduh, saya merasa nilainya jelek. Waduh, nilai saya ketinggalan sama temennya dan lain sebagainya. Akhirnya benar, Anda ketinggalan beneran. Ketinggalan yang nggak bisa Anda kejar lagi. Karena apa? Teman-teman Anda udah lulus, Anda belum lulus. Itu biasanya orang-orang yang tidak bisa menghadapi dunia nyata atau kenyataan hidup. Kenyataan hidup itu problematikanya lebih kompleks. Anda belum siap untuk lulus. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini salah satu mata kuliah ini saya latih seperti itu juga nantinya. Harapannya Anda lebih mandiri dalam artian Anda itu tidak hanya dicekoi atau dikasih terus kayak gitu. Itu nanti Anda menjadikan terlena terus akhirnya pada waktu menghadapi skripsi itu akhirnya KO kayak gitu. KO akhirnya hilang. Nah, yang sudah skripsi aja ada yang tinggal revisi skripsi ngilang juga ada. Kenyataan seperti itu. Itu kakak angkatan Anda, kakak senior Anda. Jangan sampai terjadi seperti itu. Itu berarti kan Anda nggak bisa menghadapi itu tadi. Problema hidup tadi itu. Nah, problem kan tadi itu Anda sebenarnya menyelesaikan pola-pola permasalahan dan berdasarkan pola pikir yang Anda secara runut, secara ilmiah, karena ada dapat mata kuliah metode ilmiah, akhirnya bisa membuat permasalahan dan bisa menyimpulkan dari penelitian, entah itu penelitian lapangan, entah itu penelitian di lab, seperti itu. Terus apa Pak hubungannya sama ini Pak gitu, mata kuliah ini? Hubungannya adalah ini ya, saya kebetulan, bentar, ini kurang gede ya, tak gede. Oke.
kan setiap itu apa mata kuliah itu ada kontraknya, namanya adalah rencana pembelajaran semester RPS ya gitu. Dari sini pembelajaran dari mata kuliah kajian preformulasi memang disetting ya, memang ya polanya berbeda-beda. Kalau saya dulu kemarin-kemarin atau mata kuliah wajib, mengapa Pak mata kuliah wajib diberikan? Karena mata kuliah wajib itu adalah sebenarnya itu mahasiswa dianggap belum mampu. Akhirnya itu adalah mata kuliah dasar-dasar yang wajib untuk disampaikan satu persatu di kuliah. Mungkin Anda malah bosan kayak gitu ya. Mungkin ini malah ini adalah pengembangan. Jadi kan karena tadi itu preformulasi sudah disampaikan di sebelum-sebelumnya, ini tinggal pengembangan. Jadi ini ada penilaiannya juga hanya hasil proyek sama tugas. Karena di sini pun juga suruh milih-milih dari list yang ada di UNS sistem pembelajarannya. Di sini Anda nanti santai saja, sudah nggak ada kuis, nggak ada UTS, nggak ada UAS. Mungkin Anda bisa berbahagia di sini, Pak. Alhamdulillah kalau kayak gini nilainya juga bagus-bagus Pak, kayak gitu. Nah kalau Anda serius ya juga tetap bagus-bagus. Saya kira nilai itu bisa menyesuaikan gitu. Kalau Anda benar ngerjakannya ini ya juga Anda bisa dapat nilai yang bagus maksimal gitu. Daftar referensi. Lah, daftar referensi itu sebenarnya banyak sekali ya untuk kajian preformulasi ini. Salah satunya adalah ini ada 4 ini. 4 ini adalah hasil apa ini? Hasil dari jerih payah kakak-kakak angkatan Anda. Kakak-kakak angkatan Anda jerih payah untuk menulis, pengen mengabadikan namanya di suatu publikasi jurnal, akhirnya kesampaian. Ini ya, ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Ini kan ini Mbak Anita Maharani, namanya belakang-belakang ya kalau di tulisan itu ya. Ini ada 4, ini ada 4, ini ada 5 yang Mbak Keisa Esther Dinda, ini ada 5 orang ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya ini titik-titik ini yang enggak ketahuan ini. Jadi ada sekitar 4 sampai 5. Ini mereka menulis, loh Pak, kok ini tulisannya bahasa Inggris semua ya Pak ya. Kalau yang dulu-dulu itu luar biasa, malah meminta bahasa Inggris. Kalau saya beralih untuk akhir-akhir ini saya ya udahlah mahasiswa nggak usah bahasa Inggris, untuk bahasa Inggris itu adalah tugasnya dosennya, membahasa Inggriskannya. Karena apa? Kuliahnya kan juga bahasa Indonesia maupun suruh membuat bahasa Inggris ya gitu. Jadi di sini Anda nggak perlu menulis bahasa Inggris. Nah, ini terus apa toh Pak ini Pak? Ini adalah rangkaiannya, rinciannya. Ini sebenarnya rincian-rincian ini nantinya itu kalau Anda mengerjakan tugas ini pertemuan 1 sampai 16 itu sudah tercover dari tugasnya itu atau pekerjaan Anda. Namun di sini pun juga ada beberapa yang perlu Anda perhatikan, yaitu di sini metode pembelajarannya. Di sini ada studi kasus, ada ini kan awal-awal ini saya sampaikan aja supaya terus ada pembelajaran berbasis proyek. Jadi kan saya sampai nanti Anda ada pekerjaan itu tadi, ada tugas Anda kerjakan sampai akhir. Nah, nanti habis itu Anda sebenarnya sudah bisa menguasai semuanya. Kok bisa menguasai Pak? Ini misalnya aja yang terakhir. Aplikasi preformulasi pada sediaan padat, aplikasi preformulasi pada sediaan cair dan sebagainya. Lah Anda tinggal milih yang mana. Ya bisa jadi nggak semuanya Anda memilih yang dari untuk, kan kalau muaranya memang ke arah sediaan semuanya itu. Tetapi kan Anda bukan membuatnya, Anda adalah preformulasinya. Tetapi ini aplikasinya nanti bisa terus Pak mampu mengevaluasi karakteristik formulasi obat Pak, ada XRD, DSC. Biasanya kalau dalam jurnal itu, kalau Anda mengamati, kalau model jurnal sekarang selalu ada yang namanya analisa-analisa ini. Jangan sampai Anda gagap informasi atau gagap teknologi gara-gara nggak pernah disampaikan oleh dosennya, atau Anda nggak pernah membaca yang terkait dengan hal ini, akhirnya
pada waktu lulus terus membaca-baca jurnal atau apa gitu, kasus-kasus itu akhirnya Anda kebingungan terkait dengan analisa-analisa data, termasuk parameter kritis ataupun tentang parameter fisikokimia dan lain sebagainya. Parameter fisikokimia kan lengkap sekali, ya itu kan adalah rohnya kajian preformulasi obat. Problem-problem yang banyak sekali di ini nggak saya sebutkan semua, ada ukuran partikel, higroskopisitas, kompresibilitas, dan sebagainya. Inilah yang dikaji-kaji, dan di sini pun ada data-data. Ini kan saya nerangkan dari belakang ke depan kayak gitu, tapi nggak masalah. Jadi di sini informasi-informasi seperti ini terkait dengan RPS-nya. Terus konsepnya bagaimana sih Pak kayak gitu? Konsepnya kita nanti sambil kita lihat sambil jalan. Sebelumnya saya sedikit memberikan prolog atau memberikan perkuliahan yang singkat atau memberikan informasi ya untuk mengulang atau penyegaran, dan nanti habis itu saya informasikan untuk lebih lanjut. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang bertanya? Belum ada yang ditanyakan, Pak. Oh, sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat ya. Nah, kajian preformulasi sebenarnya prinsipnya ya dari bahan-bahan untuk membuat obat, entah itu bahan aktif, bahan eksipien, semuanya di sini perlu diperhatikan dalam artian untuk membuat bentuk sediaan yang layak sesuai dengan yang kita harapkan. Nggak bisa gerak ya. Mau menggunakan ini ya, sebentar. Aduh, ya, ya. Terus lah di sini adalah formulasi. Kalau kita berbicara mengenai formulasi kan menyangkutkan banyak hal ya terkait dengan formulanya, pembuatan metodenya, metode pembuatannya, prosesnya, peralatannya, dan pengemasannya. Jadi di sini Anda untuk mengkaji formulasi. Tapi kalau sebelum formulasi sendiri, sebelum itu kan juga kajian-kajian yang terkait dengan karakter awal, pendahuluan-pendahuluan yang perlu dipertimbangkan, karakteristik sifat fisikokimianya, biologinya, obat dan bahan farmatik harus campur dan sebagainya. Di sini sebenarnya kajian-kajian itu malah justru banyak sekali dan sering itu muncul problem, dan problemnya banyak. Dan gini ya, kalau Anda mengamati misalnya saja di jurnal atau apa, Anda kalau Pak saya pengen penelitian pembuatan tablet Pak, ya nggak masalah, pembuatan tablet boleh-boleh saja, nggak. Pak saya pengen membuat kosmetika dari krim Pak, atau dari nano emulsi Pak, nah, itu ya nggak masalah. Tetapi dalam hal ini Anda dalam merancang itu harus mempertimbangkan karakter-karakter bahan awalnya. Nah, ini pun juga begini ya, kalau Anda mengamati produk-produk yang ada di produk ataupun jurnal-jurnal. Itu kalau Anda coba aja Anda membuat tablet ya gitu. Terus Anda publikasikan gitu nanti malah diketawain ya gitu. Diketawain apa kok ini kan nggak ada problem, ini permasalahannya. Apa permasalahannya?
kadang-kala kan permasalahannya cuma membandingkan konsentrasi saja. Itu bukan permasalahan itu. Jadi bukan permasalahan misalnya aja, ya nggak masalah sih, bukan dilarang, tetapi kalau orang Indonesia atau farmasi Indonesia atau mahasiswa sarjana farmasi itu penelitian skripsinya kok cuma kerjaannya perbedaan antara bahan ini sama ini dibuat dengan beberapa perbandingan, itu saya kira juga terlalu nanti untuk maju juga terlalu berat ya. Kalau hal tersebut tetap berlangsung kayak gitu, karena nggak tahu esensinya. Apakah hanya dengan perubahan perbandingan konsentrasi saja itu menjadi problem gitu? Ya kalau secara ringkas iya. Perbandingan konsentrasi misalnya aja Anda menggunakan beberapa bahan, misalnya aja dengan konsentrasi bahan pengikat yang berbeda gitu untuk tablet. Apakah ada menjadi problem di sana itu? Ya bisa juga menjadi problem, tapi itu sudah terjawab sejak awal itu. Ya hipotesa, tapi hipotesanya itu nggak terlalu sulit amat dan cukup sederhana. Lah hipotesanya apa, Pak? Lah hipotesanya kalau bahan pengikatnya itu tambah banyak, otomatis nanti waktu hancurnya lebih lama. Terus nanti disolusinya juga lebih lama. Kerapuannya juga lebih rendah, kekerasannya lebih tinggi. Kayak gitu. Ya itu nanti uji-uji seperti itu saya kira nggak terlalu menjadi problem, dan itu masih banyak sekali dilakukan oleh skripsi-skripsi di kalangan kita gitu. Itu entah itu dari bahan alam maupun dari bahan-bahan sintesis gitu, entah itu bahan alam dari tanaman apa terus habis itu dikombinasikan. Saya kira ya ada beberapa sekarang terobosan, ini sudah membuat misalnya saja sediaan dalam bentuk transdermal atau apa, akhirnya mengulik problemnya apa di sana di transdermal itu, atau pakai nanopartikel, terus problemnya apa di sana nanopartikel. Ya berarti kan mengulik lebih lanjut itu lebih bagus. Berarti kalau sudah mengulik lebih lanjut itu kajian reformulasi, Mas Mbak. Jadi dari sini faktor-faktor bahan itu sangat berpengaruh sekali dari hal-hal bahan ataupun penderita. Kita kan juga mempertimbangkan untuk penderita pun juga ke arah dari bahannya. Jadi ada beberapa pertimbangan mengenai biofarmasetika yang udah diajarkan kemarin, terus pendekatan formulasi maupun terapeutiknya. Jadi tahapan formulasi sendiri ada tahapan preformulasi, ada tahapan skala lab, stabilitas, scale up, dan seterusnya sampai master formula. Kalau Anda tahapan skala produksi sudah trial, nanti ketemu master formula itu udah gampang itu udah jalan, dan kegagalannya itu hampir nggak ada. Nah, kenapa kegagalannya nggak ada, Pak? Kayak gitu. Kalau Anda di tahapan 4-5 itu mengalami problem atau kegagalan, nanti pabrik itu pada tutup ya gitu. Karena apa? Karena setiap kali membuat baru coba-coba. Padahal di sini sudah fix, sudah ketemu yang diinginkan. Anda tinggal jalankan saja. Enak ya Pak ya ternyata. Ya enak. Kalau Anda sudah kerja enak. Di tataran yang akhir-akhir ini nanti Anda tinggal evaluasi quality controlnya seperti apa, bagian produksinya seperti apa, bagian R&D-nya seperti apa. Nah R&D itu sebenarnya R&D yang di bagian depan ini, preformulasi, terus ada pengujian stabilitas. Stabilitas itu sebenarnya masih kajian preformulasi ya. Dari sini pun juga sangat esensi sekali. Nah ini yang menunjukkan bahwa preformulasi juga menjadi dasar Anda mendapatkan produk atau master formula yang kita inginkan yang terpilih. Kalau kita preformulasinya asal-asalan, nggak ngerti, ataupun kita mungkin dari literatur, sudah mengkaji dari literatur, Pak, kok masih salah ya Pak ya? Karena apa? Bahannya bisa jadi berbeda. Anda komponennya berbeda, nanti kalau Anda gabung-gabungkan jadi formula, hasilnya juga berubah. Meskipun X itu misalnya formula X itu seperti ini jadinya, tetapi kan Anda bisa jadi alatnya juga sudah berubah. Dari pabrikan bahan baku ya, maksudnya bahan bakunya juga sudah
ganti, tidak sesuai dengan yang Anda tiru, belum tentu sama persis gitu. Karena pabrikan bahan baku kan banyak sekali ya. Ya meskipun kita masih impor semua, ya rata-rata dari Cina maupun India, tetapi kan pabrikan di sana tidak hanya satu, dua, dari banyak tempat. Akhirnya Anda juga kelabakan nanti kalau karakternya berbeda atau berubah gitu. Itulah yang perlu digarisbawahi bahwa evaluasi informasi-informasi yang terkait dengan hal ini sangat penting sekali. Jadi ada studi pustaka, monggo-monggo silahkan, dari beberapa informasi suppliernya juga silahkan. Nah, kayak gitu kan kalau Anda nanti terjun di dunia nyata kan, supplier itu kan memberikan informasi COE-nya. Nah itu kan penting sekali ya, bisa Anda pegang. Nah, ya, kalau suppliernya atau dari pabrikannya itu memang reputable gitu, itu tidak masalah. Tapi kalau pabrikannya itu bisa jadi COE-nya itu COE yang copy paste atau copy dari pabrikan yang lainnya. Apakah ada, Pak? Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Mohon maaf ya, kalau di Indonesia itu bahan baku itu memang belum mampu untuk membuat. Tapi kenyataan di Cina itu adalah bahan baku itu dibuat skala rumah tangga, Mas Mbak. Kalau cuma skala rumah tangga itu ada yang skala rumah tangga ya, ada yang skala pabrikan atau itu. Tapi kalau kebetulan orang-orang Indonesia misalnya aja pabrik-pabrik Indonesia mengambil dari skala rumah tangga, bisa jadi di sana nggak mengeluarkan COE-nya. Karena apa? Bisa jadi dia udah bisa membuat tapi nggak dievaluasi. Oh ternyata informasi-informasi terkait dengan partikelnya nggak lengkap dan sebagainya, atau informasinya ngopi dari pabrikan yang lainnya ternyata nggak cocok. Bisa jadi seperti itu. Jadi jangan kaget. Jangan kaget kalau ternyata kok nggak cocok. Itu biasanya itu adalah dari supplier dari pabrikan-pabrikan yang kecil-kecil yang nggak jelas kayak gitu. Tapi saya kira kalau pabrikan Indonesia udah bisa memilih ya gitu. Ini bukan skala rumah tangga. Kalau Anda sekarang kan membuka internet kan mudah sekali, akses ke dunia luar kan luar biasa mudahnya. Di sana Anda bisa mengamati, misalnya aja Anda kan kalau Anda misalnya aja lewat Shopee, lewat Tokopedia dan sebagainya. Kalau Anda lebih luas lagi, misalnya aja lewat itu ke luar negeri itu Alibaba itu biasanya suka menjual bahan-bahan baku farmasi itu banyak sekali dari Cina dan dari India. Nah, Anda, loh Pak, kalau gitu enak ya Pak ya, nanti kalau saya skripsi beli dari sana ya. Saya pernah sih beli di sana juga. Kebetulan nggak mengecewakan, pasti nggak mengecewakan, tapi kan nggak ngerti juga gitu. Jadi kalau Anda beli dari sana juga nggak masalah. Nah, kemarin kan misalnya ada mahasiswa yang saya arahkan mencari bahan yang mudah dicari di Indonesia. Tapi kalau terpaksa nggak dapat, cari aja di Alibaba, nanti kita order. Biasanya relatif kalau nggak ada problem itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah, cepat juga. Kalau barang-barang dari India, dari Cina itu nggak berhenti di apa itu bea cukai ya. Berbeda sama barang-barang dari Amerika sama Eropa itu kadang-kala nggak ngerti ya, Indonesia kok bisa seperti itu, barang-barang dari Eropa sama Amerika kadang-kala berhenti di bea cukai dan di sana ribet untuk meloloskan bahannya itu. Kenyataan seperti itu. Akhirnya ya Anda wajar kalau Anda mempunyai HP-HP Cina banyak sekali, HP-HP dari produk-produk Asia yang lainnya juga lumayan ya gitu. Itu atau produk-produk yang lainnya lah membanjiri itu, hal seperti itu. Karena memang lebih mudah diloloskan gitu. Itu nggak ngerti kebijakannya seperti apa. Oke, kita beralih ke sini. Nah, jadi tahapan-tahapan untuk selanjutnya ada tahapan-tahapan untuk formulasinya, formulasi skala kecil, tapi di sini pun juga harus mempertimbangkan ini parameter uji stabilitas, kimia fisika dan sebagainya, tetap ada pertimbangan. Jadi tidak lepas sama sekali ya gitu. Sampai nanti di evaluasi berikutnya pun Anda misalnya aja Pak, kalau produk sudah jadi kok masih ada evaluasinya ya Pak, di jalan ya Pak ya, ada quality assurance, quality control.
ada PPIC. Nah, PPIC itu atau apa itu? IPC, bukan PPIC. PPIC itu bagian cenderung ke arah planning atau gudang atau perencanaan bahan baku. Tapi kalau IPC itu in proses kontrolnya itu kan di sela-sela produksi dan sebagainya. Itu pun juga masih ada evaluasi-evaluasi. Menunjukkan bahwa tidak dilepas begitu saja. Berbeda sama Anda, misalnya saja membuat kue roti ataupun nasi atau apa gitu ya, yang mau dijual di warung kayak gitu. Saya kira yang penting jadi udah beres, di packing udah beres. Tapi ternyata obat kok ribetnya minta ampun ya Pak ya, atau ketat sekali ya Pak ya. Iya memang ketat sekali. Coba kalau Anda di rumah itu atau membuat kue itu nggak ada yang rambutnya itu ditutupi pakai apa itu penutup kepala dan pakai masker. Kalau sekarang kan semuanya rata-rata pakai masker gara-gara itu ya. Tapi kalau di pabrik farmasi sejak dulu ya pakai masker kalau mengoperasikan ya gitu, memproduksi. Jadi itu menunjukkan bahwa keketatannya cukup tinggi sekali di ranah Anda, di ranah bidang Anda ini. Ini yang mendapatkan sebenarnya safety, effectivity dan acceptability. Itu karakter yang diharapkan. Jadi informasi tujuannya untuk data-data lengkap tentang hal-hal yang bermanfaat bagi formulator. Lah Pak, apa hubungannya Pak kalau saya itu mereview jurnal? Kalau mereview jurnal atau membuat review, bahasanya itu, membuat review itu Anda dilatih untuk mengerti dengan pola pikir Anda tadi itu. Kalau skripsi itu Anda nanti kan referensi-referensi itu berusaha untuk mencari mandiri, meskipun ada dosen yang mengasihkan dan lain sebagainya, tapi kan nggak 100% semuanya dikasih dosen untuk referensi-referensi. Anda coba aja lah melihat dunia. Nah, di Maya gitu, searching-searching itu ternyata banyak sekali ilmu-ilmu di sana yang justru itu dosennya pun itu juga mendapatkan ilmu atau wawasan dari sana. Jadi dari sana mungkin Google itu adalah profesornya, bukan lagi dosennya yang. Jadi dosen profesor itu nanti gurunya adalah Google itu. Nah, jadi ternyata dari Google itu mendapatkan banyak hal itu yang kenyataan. Ya. Oh, iya, Oke, dari sini kan juga Anda mendapatkan informasi-informasi dari preformulasi ini sehingga mendapatkan produk-produk yang diharapkan. Dapat data informasi lengkap. Evaluasi awal, misalnya di sini ada identifikasi obat, identifikasi senyawanya, senyawa masing-masingnya ya, zat aktif maupun eksipiennya. Ini pun juga penting, Pak. Cara identifikasinya apa? Lah semester 7 kok iso kayak gitu. Lah kualitatif kan ada, kuantitatif juga ada. Nah, Pak kadarnya ini kadarnya sekian menggunakan alat ini. Pak ini benar ini adalah senyawanya adalah amlodipin Pak gitu. Ngerti ini dari mana? Lah Anda kan melihat dari farmakope dan lain sebagainya. Oh di sana kalau dievaluasi kualitatif itu data siapa gitu warnanya, kalau amlodipin berubah menjadi warna apa gitu kan ada di sana. Itu penting, esensi sekali, jangan Anda tinggalkan. Termasuk melangkah selanjutnya, karakter bahannya seperti apa, senyawanya itu, termasuk berat molekulnya, strukturnya. Dari sana ada ketahuan strukturnya itu, oh di sini mengandung banyak rantai-rantai yang ternyata menyebabkan bahan ini mudah larut ya Pak ya gitu. Nah itu ngerti kudune. Oh ini bahan ini nggak bisa larut ya Pak ya gitu. Gara-gara Anda ngerti formulanya. Pak Rofi kok cerita terus kan bisa, tapi gini ya, bahasanya itu mahasiswa mungkin tatarannya nggak masalah ya. Tataran kayak gini itu mahasiswa mendapatkan ilmu wawasan, tapi memang benar Anda mungkin dapat dengar dari dosennya itu, dosen akan ngomong ya gitu. Tetapi kenyataan kalau Anda terjun di lapangan belum tentu Anda bisa
langsung sigap begitu. Kadang-kala menemui bahan baku itu, terus Anda ketemu ini problem sedikit, udah kebingungan. Nah, itu nggak masalah, terus tanya dosennya, apa disalah ke Pak? Nggak masalah, nggak. Kita sebagai orang tua bahasanya gitu, nggak menyalahkan. Karena apa? Memang Anda belajar tahapannya. Tetapi ya itu tadi, kakean teori kadang-kala nggak ngerti. Setelah terjun di lapangan, ngevaluasi apa gitu ya, bahasanya nimbang, apa-apa gitu aja. Kadang-kala kok ini ya, jadi masalah ya, kayak gitu. Mahasiswa misalnya, mahasiswa nggak ngerti cara nimbang ataupun apa gitu. Itu kenyataan di lapangan seperti itu. Ya kalau ada dosen yang langsung terjun, langsung ngasih instruksi, yang ngasih informasi, ngarah kayak gitu, makin bagus ya gitu. Tapi kan nggak semua dosen juga seperti itu. Tapi ya itu tadi, deskripsi adalah Anda dapat ilmu yang banyak. Akhirnya apa? Anda dihadapkan dunia nyata. Pak, saya ada bahan baku ini. Terus ada bahan baku yang lainnya. Kok gini ya Pak ya, gitu ya Pak ya, dan lain sebagainya. Baru ada pertanyaan yang belum muncul selama kuliah gitu. Meskipun di kuliah itu sudah ada pertanyaan, sudah ada tanya jawab, metode mata kuliahnya dan lain sebagainya. Kadang-kala ngeblong gitu, apa ya istilahnya itu. Mahasiswa itu ya jek lah, gitu. Ya kalau saya sih nggak menjelekkan gitu, kok nggak habis pikir ya, kok nggak ngerti ya. Tapi nggak masalah. Nah, seperti Anda dengan orang tua Anda pada waktu awal-awal itu kan nggak bisa jalan, akhirnya dilatih orang tuanya. Nggak masalah. Kita dosen terbuka kok. Tidak, bukan berarti kalau kayak gitu dijelek-jelekan sama dosen atau wah ini nggak bisa kok ini iso. Tapi bukan, nggak gitu. Nah, Anda nggak masalah. Dari beberapa banyak hal, informasi-informasi yang sekiranya nggak tahu, tanyakan aja, nggak masalah. Ini adalah karakter-karakter yang tadi itu preformulasi, dan di sana banyak hal yang bisa dilakukan. Ini parameter-parameter fisikokimia ini apakah sudah semua Pak? Belum. Stabilitas kimia, kelarutan, kecepatan disolusi, ya Pak, kok kakan teori ini. Tapi kalau Anda nanti menemukan, Anda mengulas, akan lebih tahu, oh ternyata gini manfaatnya seperti ini. Misalnya saja mengulas kelarutan, ternyata metode pembuatan meningkatkan kelarutan banyak sekali. Problem-problemnya obat itu seperti ini, terus kelarutan itu ada beberapa cara, dari yang mudah dan relatif sulit, dari alat yang paling sederhana sampai tidak menggunakan apa ya, sampai alatnya bagus sekali gitu. Bagus sekali apa Pak? Kan ada beberapa yang misalnya spray drying yang kita anggap bagus gitu, misalnya kan itu bisa untuk meningkatkan kelarutan. Tapi kelarutan yang bagaimana kayak gitu. Di sana kelarutannya nanti akan karakternya bukan kristalin lagi menjadi amorf nanti kalau Anda spray drying, tapi meningkatkan kelarutannya. Apakah bermasalah Pak? Ya satu sisi kestabilannya turun. Stabilitasnya turun, akhirnya apa? Anda harus mencari solusi lain bagaimana supaya bahan Anda itu yang bentuk amorf itu stabilitasnya meningkat dan sebagainya. Ada yang modelnya sekarang dilapisi apa gitu, amorfnya gitu, dimasukkan ke dalam sistem gitu, akhirnya menjadi lebih stabil. Itu enggak masalah. Itu cara-cara dan inovasi itu Anda bisa terbuka atau membuka diri kalau Anda membaca-baca, oh ternyata caranya macam-macam ya Pak ya. Itu hanya satu, kelarutan, belum yang lain-lainnya. Itu ya. Nah ini informasi-informasi ini nggak perlu saya terangkan. Udah sampai akhir pun juga karakternya juga seperti itu. Informasi-informasi nanti Anda pesen, tapi kalau Anda di sini nanti pengen membaca ini, pengen soft copy-nya Pak ya, nggak masalah. Jadi kalau saya terangkan nanti Anda nggak pinter-pinter, karena itu tadi itu ternyata orang pinter itu karena ada tantangan. Anda skripsi ada tantangannya, yang semula Anda nggak ngeh atau nggak wah gitu aja kok dimasalahkan, ternyata setelah ngadepi Anda kelabakan, nggak ngerti apa-apa. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Itu menjadikan Anda nanti minder pada waktu kerja. Saya nggak berani ya kalau kayak gitu, ngelamar di sana nggak berani lah. Kalau Anda supaya berani, tataplah masa depan Anda dengan bekal-bekal wawasan yang lebih luas
Jadi dosen mediator sekaligus memberikan. Nah ini saya sudah memberikan wawasan-wawasan di awal-awal, sekarang saya memediatori Anda supaya Anda melangkahnya itu lebih cepat lagi. Terus maksudnya apa Pak? Maksudnya itu sebentar ya, ini tadi di akhir-akhir slide itu ada yang anunya ya, informasi-informasi itu. Ini ya referensinya. Nah, ini pembelajaran di sini, tujuan pembelajaran dengan penugasan penulisan. Meningkatkan kemampuan pemahaman kefarmasian lebih komprehensif, melatih kemandirian mahasiswa mencari informasi kefarmasian, memberikan wawasan menulis. Lah, Pak, kok menulis toh Pak? Lah, Anda itu kan sejak awal itu, sejak kecil itu dilatih untuk berbicara, untuk menulis, untuk mengolah kata, dan lain sebagainya. Nah, di sini pun sekolah juga akhirnya dilatih untuk menulis skripsi, menyampaikan. Kalau Anda nggak bisa menulis skripsi, ya nanti nggak lulus ya gitu. Skripsi itu kan ditulis Mbak Mas. Nah ini kenapa kok saya menyampaikan ini skripsi itu kelihatannya Pak menulis kan gampang Pak. Iya gampang bagi yang bisa, tapi kalau nggak bisa juga harus latihan. Kadangkala apa yang unik itu kemarin itu kejadian mahasiswa bimbingan. Nah, saya pembimbing kedua ya, pembimbing keduanya, saya itu nemui tulisannya itu ekstrak bengkoang. Dia itu menganalisa ekstrak bengkoang nano emulsi untuk apa itu untuk ya untuk sekian kosmetika ya, kan banyak antioksidannya. Tetapi saya membaca di tengah-tengah itu di perjalanan itu, loh kok ada teh hijaunya ya. Dan itu berkali-kali ada teh hijaunya, belum yang lainnya. Waduh, ini cilaka ini, gitu. Terus saya belum mengungkapkan ke mahasiswa, tetapi bagi dosen ini udah ngerti. Wah, ini mungkin copy paste tapi sembrono atau nggak kurang kurang pinter gitu. Tapi sebenarnya ya copy paste apa nggak boleh Pak? Ya kalau dalam dunia ilmiah itu copy paste itu jangan sama persis gitu bahasanya gitu. Nanti Anda plagiasi. Kalau sudah ketemu kayak gitu, itu udah indikasi plagiasi. Saya tidak menyampaikan ke banyak hal, banyak pihak ataupun yang lain-lain, tapi cuma saya bilang, Mbak, tolong diturnitin dulu. Karena mungkin ada dosen yang minta kalau tugas atau apa diturnitin. Terus saya bilang, ini kan udah tahapan skripsi, Mbak, tolong skripsimu diturnitin dulu ya Mbak ya, sambil saya ngoreksi sampai akhir. Gitu. Berarti kan ada kenyataan copy paste yang sembrono. Lah copy paste yang bagaimana Pak yang diperbolehkan Pak gitu. Copy paste dengan redaksi Anda. Itu nanti Anda nggak akan ketahuan itu plagiasi. Nah, hanya menulis dengan bahasa Anda itu sudah cukup berarti gitu. Berarti kalau saya nulis dari jurnal itu terus sama persis gitu terjemahannya, apakah termasuk plagiasi Pak? Kalau di sana bahasanya sama-sama misalnya aja bahasa Inggris itu bisa jadi plagiasi. Tapi kebetulan Anda bahasa Indonesia kadang-kadang nggak ketahuan. Tetapi kalau diinggriskan lagi nanti akan ketahuan plagiasi. Itu ya, semoga ini paham ya semuanya ya untuk skripsi. Jangan sampai kedodoran meskipun di metodologi penelitian juga disampaikan kayak gitu. Jadi Anda boleh copy paste, tapi copy paste yang bagaimana yang lebih pintar. Olahlah tulisan itu menjadi lebih baik dan berdasarkan versi tulisan Anda. Misalnya di sini nomor 4, nomor 5 ya, meningkatkan reputabilitas mahasiswa menuju dunia kerja. Itu kan tulisan dari Pak Rohit misalnya gitu. Terus Anda pengen membuat redaksi yang lainnya. Di sini misalnya saja Anda pakai meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menjembatani atau menuju dunia kerja. Itu sudah nggak plagiasi, Mbak. Gitu ya. Ya ini kalau semoga saja sudah disampaikan di metodologi penelitian, tapi kalau belum kadang-kala menakutkan itu. Nah, karena banyak yang nggak tahu kayak gitu itu. Kalau Anda copy paste kayak gitu, itu
plagiasi Mbak jenenge. Lah plagiasi itu hukumannya dalam dunia ilmiah itu cukup berat sekali. Akan Anda pernah dengar toh plagiasi akhirnya ijazahnya dicabut dan sebagainya. Tapi kalau saya seperti kasus skripsi kemarin seperti itu, apakah saya explore? Enggak, cuma mahasiswanya tak omongin Mbak ditunitin dulu. Kan nanti habis ditunitinnya ketahuan. Nah, iki sing dito sing podo kan dia bisa ngevaluasi sendiri. Itulah yang memberikan pembelajaran kepada mahasiswa. Jadi saya nggak terlalu vulgar atau frontal ke mahasiswa langsung begini gitu enggak gitu. Jadi selama ini saya sendiri kan juga nggak pernah jarang menjustifikasi atau menghukumi mahasiswa. Itu cukup berbahaya sekali kalau menghukumi mahasiswa itu nanti kembali ke kita atau ke saya sendiri nanti malah kena karmanya bahasanya itu. Kalau tapi sebenarnya dalam nggak tahu dalam agama ada apa enggak, tapi ya yang penting kita berbuat baik kepada orang lain lah, kayak itu kan mendidik kepada orang lain. Bisa jadi nggak tahu dan sebagainya. Inilah ada beberapa misalnya aja ini ada aplikasi dari senior Anda, Reza di Esther Dinda, Maya Widya Pangestika, Mulia Himawati dan lain sebagainya. Ya ini kan bervariasi, ada yang di Reza itu di ITB, Maya Widya itu masuk ini apa di PSPA UNS mau sudah hampir selesai. Ada Wening Diah ini di UI. Jadi bervariasi ya di sini ternyata menunjukkan mahasiswa kita itu kalau terpapar seperti ini bisa lebih survive di mana-mana. Saya nggak masalah bilang mahasiswa Pak terima kasih Pak gitu. Itu ucapan nggak apa-apa. Tapi kan bahasanya di sini yang penting Anda itu di sini menguasai atau tambah ilmunya, tambah wawasannya. Jadi di sini nanti Anda akan dapat apa ya kayak gitu itu. Kalau Anda misalnya ada manfaat-manfaatnya ya kalau publikasi gitu ya. Publikasi kayak gitu itu Anda mempunyai tadi itu ada beberapa manfaat-manfaatnya. Publikasi kayak gini kan Pak apa enggak publikasi nasional saja ya. Publikasi nasional nggak masalah sih kayak gini Pak. Bahasa Inggrisnya yang bahasa Inggris kan siapa Pak nanti akhirnya? Ya Pak Rafiq saja nggak masalah yang bahasa Inggris kan. Terus nanti Anda berusaha menulis terus dipublikasikan itu apa nggak berbiaya Pak? Kalau ada tulisan open access itu berbiaya Mbak. Kalau nggak open access kayak gini biasanya nggak berbayar. Ya, saya memasukkan nggak bayar tapi kadang-kala sulit dan lama kenyataannya gitu. Ya saya ngalai bayari nggak apa-apa, bayari Anda, tapi untuk kepentingan Anda juga nggak masalah. Ini kemarin Scopus meskipun Indonesia sudah Scopus reformulasi. Ini kan karena Mbak Anita Maharani dan teman-temannya ini penelitiannya terkait dengan kosmetik Pak. Saya pengen ini Pak untuk sekaligus memodali skripsi saya. Nggak masalah. Anda skripsinya apa? Nggak masalah mau melangkah kemana. Ini ada yang solubility tadi itu untuk ini. Ini kan Mbak Ramadhani itu Mbak siapa ya? Dia gitu. Dia siapa Mbak? Dia A-nya siapa ya? Dia Ramadhani yang UI itu loh. Ya, kuliah di UI itu. Kalau ini kan belum lulus ini Mbak Laura ini. Ini nggak masalah, ini Mas Gemala ini. Gemala kan baru sekarang PSPA. Ini ada, jadi nama Anda tetap tercantum di sini selamanya gitu. Terus ini juga ada tadi itu Mbak Esther Dinda yang tadi saya tunjukkan jurnalnya. Jadi ada beberapa yang sudah masuk di sini. Kalau Pak kayak gini sulit apa enggak sih Pak? Sebenarnya sulit ya Mas Mbak. Sulitnya minta ampun. Saya beberapa kali itu memang sering ditolak dan sebagainya. Tapi kadang-kala saya nggak patah semangat untuk tetap memasukkan ya biar mahasiswa itu mempunyai dapat ada kenang-kenangannya. Ini Mbak, ini yang lainnya ya salah satunya juga Mbak Ayunda. Ini Mbak Ayunda. Sekarang Mbak Ayunda itu kan di ITB itu PSPA-nya itu. Ini nulis di sini. Nah, disinilah menunjukkan bahwa beberapa rekan-rekan Anda, kakak-kakak angkatan Anda menulis dan untuk kenang-kenangan seumur hidup Anda. Kalau skripsi Anda tumpuk, selesai Anda tumpuk, nggak pernah ada dibaca oleh orang banyak. Tapi kalau Anda pernah menulis di jurnal, Anda nggak pernah
kehilangan jejak. Dan dimanapun berada, kapanpun berada, tetap tulisan Anda dibaca orang banyak gitu. Itulah ada tetap. Kalau skripsi ya terbatas, kadang-kala di kalangan sendiri itu aja, kadang-kala dibaca sama, kadang-kala tidak gitu. Jadi itulah kelebihan sama kelemahan produk skripsi sama produk ilmiah. Kan produk ilmiah itu, skripsi juga produk ilmiah ya. Tetapi gini, produk ilmiah itu ada tingkatannya. Tingkatannya hanya dalam bentuk tulisan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, itu ranahnya atau apa ya, itu grade-nya itu paling rendah. Terus habis itu dipublikasikan skripsinya di jurnal nasional, itu grade-nya meningkat lagi. Terus ada lagi dipublikasikan di proceeding, meningkat lagi, dipublikasikan di jurnal internasional, meningkat lagi. Lah itu ada manfaatnya, misalnya saja Anda nanti melanjutkan S2 atau S3, itu sudah wajib Anda lulus publikasi gitu. Kalau sekarang hanya bentuk latihan. Kalau bentuk latihan seperti ini saya buat kelompok-kelompok tadi itu ada 4-5, silahkan, nggak masalah berkelompok gitu. Kalau tesis kan disertasi individu. Nah, kalau nggak pernah dilatih sama dosennya pada waktu kuliah S1, ya sekolah S2 sama S3-nya pun juga mungkin terkaget-kaget gitu. Ini saya, ya meskipun nanti nggak tahu ya Anda kerja atau melanjutkan gitu, yang penting saya bekali ya gitu. Ya, di sini ternyata orang-orang swasta pun juga banyak yang kayak gitu publikasi. Ini contohnya, sebentar kok ini lagi ya. Oh ini satunya ini. Ini contohnya di jurnal Indonesia. Nggak masalah. Ini kan kalau kayak gini itu biasanya nama-nama, misalnya ini afiliasinya kok satu tempat kayak gini ya Pak ya. Ini adalah mahasiswanya dengan dosennya, ya seperti tadi. Nah ini padahal STFI ini belum ada S2-nya, belum ada S3-nya, berarti kan mahasiswa S1 ini kesimpulannya. Nah mahasiswa S1 juga di swasta saja sudah bisa nulis seperti ini di jurnal ya, meskipun jurnal Indonesia ya, kalau nanti saya submitkan di jurnal internasional, nanti bahasa Inggrisnya saya Inggriskan, saya ubah ke Inggrisnya. Oke gitu ya, ini contohnya. Terus konsepnya bagaimana sih Pak gitu? Konsepnya sebentar, ini buat konsepnya. Anda di sini enak kok, kuliah saya ini saya tidak membebani banget. Anda berkelompok saja mengerjakan satu hal dari awal sampai akhir. Nanti kita diskusi setiap minggu untuk progres sebagai pertemuan. Nah di sana saya memberikan solusi ada permasalahan apa di sana. Nah ini adalah contoh pilihan topik. Topik kan lebar sekali. Lebar sekali itu tidak hanya ini kan topik-topik yang ada. Kalau Anda minta di-sharekan juga nggak masalah kayak gitu. Nah, ini topik-topik kalau yang ada tulisannya ini udah diambil oleh dari kakak-kakak angkatan Anda gitu. Lah topik yang dari di luar saya apakah ada Pak? Lah ini nomor 16 ini yang memunculkan adalah kelompoknya Mbak Aulia dan teman-temannya. Sekarang lagi progres di jurnal ASEAN Pasifik itu dari Thailand, itu di jurnal Thailand itu. Ya tinggal publikasi masih belum, sebenarnya udah accepted udah beberapa saat lama, tinggal online saja gitu. Dan problem-problem yang lain-lain ini 2001 membahas satu topik besar, rekayasa kristal itu kan topik besar, sebenarnya dibagi-bagi banyak itu. Tapi mereka memang topiknya ini, kalau Anda saya bebaskan mau apa-apa. Pak, mau kajian eutektikum apa boleh Pak? Boleh, nggak masalah. Eutektikum sekarang itu lagi sesuatu yang dianggap sepele hilang atau
produk yang bermasalah, tapi ada manfaatnya, dimanfaatkan. Kalau Anda membaca-baca, coba aja, cek aja nanti. Jadi di sinilah ini semua, dan yang lain-lain masih banyak, nggak hanya ini ya. Yang tadi itu saya share di PPT saya itu tadi itu adalah salah satu dari beberapa topik-topik yang ada. Oke, dari sini Anda mendapatkan gambaran terkait dengan perkuliahan dari SPO ini. Kok SPO atau apa? KPO. Kalau SPO nanti saya tetap ngajar. Ya. Pengajarnya metodenya sama apa enggak ya? Tetap nanti Anda lihat saja. Karena di sana mata kuliah wajib yang tidak. Ya saya harus mengarahkan hal yang perlu diarahkan. Kalau ini mata kuliah yang Anda pengembangan, mengkaji. Jadi lah itu tadi mengkaji itu Anda mereview, Pak, gimana kiat-kiat mereview Pak gitu. Apalagi ini bahasa Indonesia ya enak sekali Anda mereview yang paling enak itu review yang sudah ada. Kan jurnal jenisnya macam-macam ya, ada original artikel, ada review, ada komentar, ada not dan lain sebagainya gitu. Itu Anda pilih aja yang kategori review. Anda kumpulkan review-review, Anda review lagi. Tapi kan Anda ngerti tadi, rambu-rambu, plagiasi dan sebagainya tadi. Itu gampang kayak gitu, itu enggak sulit nanti habis itu masih bisa dipublikasikan. Karena apa? Anda enggak ngambil dari satu sumber saja dan Anda nulisnya juga redaksinya sudah berdasarkan kata-kata Anda. Itu sudah enggak ketahuan, itu bukan plagiasi. Pak, kok kajian-kajian misalnya review tentang tablet itu kok banyak sekali ya Pak ya? Ya banyak, tetapi mereka tetap enggak plagiasi Mbak Mas. Karena tadi itu berdasarkan versi bahasa, ada dirubah bahasa dia sendiri. Ya gitu. Itu jadi tidak menjadi problem. Anda sudah ada Pak, ini sudah ada itu Pak reviewnya. Apakah menjadi problem Pak? Tidak, nggak menjadi problem. Anda pakai redaksi sendiri, udah nanti nggak ketahuan itu plagiasi. Tapi kalau tadi itu seperti saya contohkan nggak pinter. Mahasiswa skripsi kok sampai ketahuan dosennya kok ini kok gitu ya gitu. Nah, itu kan fatal kalau udah ketahuan nulis padahal judulnya aja ekstrak bengkoang kok di ulasan itu ada teh hijau. Berarti dia copy paste dari skripsinya teh hijau ya sama-sama antioksidan bener. Teh hijau ya antioksidan. Mungkin tinggal rubah angka-angkanya atau redaksi yang lainnya tetapi kan ketinggalan yang teh hijaunya itu kan fatal ya Mas Mbak, itu skripsi. Tapi kalau ini latihan, tapi ya jangan sampai itu tadi masalah plagiasi itu tetap etika dipegang gitu aja biar Anda aman selama dunia dan akhirat gitu. Oke, di sini ada pertanyaan dari konsep yang ada di sini. Nanti kalau Pak mau tolong di-share yang apa-apa gitu, nggak apa-apa nanti tak share kayak gitu. Dari share-sharean yang saya sampaikan tadi sekilas-sekilas tadi, nggak apa-apa. Ada hal yang ditanyakan atau minta informasi? Loh, terus Pak, gimana kuliahnya? Depan Pak gitu. Ya silakan, ada yang bertanya? Halo, masih ada di tempat semuanya? Yang saya takutkan nanti ini pada ditinggal kemana gitu ya. Tinggal sholat, kalau tinggal sholat ya mungkin sebentar ya. Semoga nggak terlalu lama-lama pergi gitu. Ya, Mbak Fatimah tanya. Pak izin bertanya untuk tugas yang akan diberikan itu nanti apakah tugas individu atau kelompok Pak gitu. Nah, pengennya gimana? Kelompok, Pak. Kelompok, ya kelompok ya. Pak. Itu orang bisa hasilnya bagus itu karena kolaborasi atau saling melengkapi. Tadi itu saya tunjukkan jurnal-jurnal yang tadi ada minimal 4 ya tadi yang saya tunjukkan ya.
4 itu tadi itu kan ada kelompok mahasiswa, semuanya yang kelompok di situ saya cantumkan namanya. Dan ada nama saya karena saya juga terlibat di sana. Nah, di sini saya nanti aja terjemahkan, saya apakan, saya misalnya aja apa itu saya edit terkait dengan redaksinya dan sebagainya. Nah, itu kan saya terlibat juga. Jadi semua yang terlibat di sana nggak akan kehilangan haknya untuk menulis ini. Jadi Anda daripada mungkin menulis ulasan-ulasan yang di mana yang kadangkala kalau zaman dulu kan di kertas, kalau sekarang nggak ngerti di apa gitu, yang pateng ya nggak ter apa ya nggak terstruktur. Lah ini latihan Anda menulis terstruktur dan nanti dibaca oleh orang banyak. Pak, kan saya sudah terbiasa menulis di itu Pak, di web kan saya mempunyai apa itu kalau orang kan ada tuh yang mempunyai sendiri gitu ya, web sendiri terus pengen menyampaikan sesuatu kayak gitu. Ya nggak ada salahnya. Lah di sini juga Anda bisa menyampaikan kepada orang lain melalui tadi itu jurnal dan sebagainya tadi. Jurnal proceeding ya silakan nanti memilih proceeding atau jurnal kayak gitu. Kalau jurnal ya tadi itu ya memang ya, butuh perjuangan, tapi ya nanti saya usahakan lah apakah diam saja pembimbingnya itu enggak sampai bisa lolos ya gitu loh, sampai bisa lolos nanti revisi bolak-balik berkali-kali ya gitu bisa terjadi gitu. Loh, kalau revisi berkali-kali terus gimana Pak, kan saya sudah mau lulus Pak ya, nanti kan tetap Pak Rofik yang membenahi gitu, kadang-kala seperti itu akhirnya permintaan dari jurnal minta seperti ini dan itu dan sebagainya. Oke, kelompok ya Mbak ya, jawabannya ya. Jadi berkelompoknya berapa Pak gitu. Saya fleksibel. Anda memilih apa dipilihkan apa milih sendiri aja lah. Anda kan ada nganu ya, dislike itu kan setiap orang itu selalu ada, itu dimanapun berada itu ada gitu. Oh, saya lebih ya nganu apa lebih bisa bekerja sama dengan si A dan si B dan sebagainya itu. Atau nanti kalau dipilihkan Pak Rafiq malah jadi ruwet nanti kalau enggak anu itu apa polaritasnya berbeda gitu nanti jadi ruwet nanti. Ya lebih baik Anda saja yang milih nanti silahkan empat orang atau 5 orang silahkan ya gitu di antara itu 4 atau 5 gitu. Terus Pak topiknya apa ya Pak ya, topik sambil jalan nanti makanya diskusi di minggu depan. Lah minggu depan itu saya sudah menerima kelompoknya, setelah itu nanti Anda komunikasi per kelompok. Lah per kelompok itu akhirnya kan nanti membahas topiknya, membahas apanya. Kalau udah ketemu topik, alhamdulillah Anda ketemu sendiri. Pak, saya kok kesulitan ketemu topik toh. Tolong dibantu Pak. Ya nggak apa-apa, tak bantu gitu. Gitu ya. Oke, paham? Ada yang kebingungan atau kesulitan dan sebagainya? Ini nanti harapannya itu Anda eh, ya skripsi ada yang dipublikasikan juga ya, tapi nggak ngerti, belum tentu dipublikasikan. Anda sudah nabung duluan satu publikasi pada waktu Anda lulus, yaitu kuliah ini. Kalau Anda mengharapkan skripsi, ya nanti kalau pembimbingnya mempublikasikan. Kalau enggak ya Anda enggak ada nama Anda di dunia maya yang terkait dengan keilmuan farmasi gitu. Itu ya. Masih ada yang ditanyakan lagi? Sak monggo mau 4 atau 5 silahkan. Nah kalau 6 gimana Pak ya? Ya 6 yo. Kalau ternyata ada yang satu nggak dapat nganu kesulitan ya ditambah 6 ya rapo 4 5 6 itu kan fleksibel. Masalahnya apa? 6 sama 4 belum tentu Anda lebih mudah 6 gitu. Bisa jadi lebih cepat 4. Pak, kalau saya berdua atau sendiri gimana Pak gitu. Ya, kalau mau sendiri juga silahkan kalau di antara ini ada yang mau sendiri. Karena apa? Mahasiswa teman Anda di antara ini angkatan ini
sudah ada yang skripsinya dalam bentuk review jurnal. Kalau Anda sendiri, terus ternyata Anda pengen Anda ajukan sebagai ganti skripsi, bisa apa enggak, Pak? Kalau Anda sendiri dan Anda tulisannya adalah pertanggungjawaban sejak awal, Anda tulisannya bahasa Inggrisnya original dari Anda tulisan sendiri, dan Anda namanya di depan. Saya nggak apa-apa di belakangnya sebagai di belakangnya. Anda tunjukkan, sudah nggak skripsi kok itu. Kalau sendiri loh ya, sudah nggak skripsi ya nanti, karena pembimbing sama yang mahasiswanya. Kan enak sekali gitu. Karena apa, di antara mahasiswa angkatan ini ada yang minta review kayak gitu, mereview kayak gitu untuk sebagai skripsinya. Kalau Anda ini nggak apa-apa berkelompok 4 atau 5 atau 6 nggak masalah, tapi latihan untuk skripsi. Karena apa, tantangan tetap Anda skripsi itu yang terkait dengan hal itu nggak pernah lepas gitu. Tapi kalau tadi itu pengen sendiri nggak masalah, tantangan terus Pak ini kalau topiknya cukup luas sekali ya, luas sekali, terus ini mau saya gantikan, nanti saya nganu Pak, ini saya gantikan sebagai skripsi boleh apa nggak? Boleh, nggak masalah. Kan enak sekali, dari mata kuliah pilihan akhirnya Anda nggak skripsi. Boleh, nggak masalah. Jadi paham tuh dari sini, kan menunjukkan penghargaan dari UNS itu sedemikian rupa gitu. Menunjukkan karya-karya Anda itu dihargai bener gitu. Jadi latihan untuk dihargai orang lain, Anda ini menulis seperti ini. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, sementara waktu diskusi saya cukupkan aja. Sudah cukup ya? Ya, jadi nanti tolong saya di-share-kan lewat grup WA, kelompok-kelompoknya siapa saja. Ya nanti kan mulai minggu depan itu ketemu saya itu per kelompok gitu. Loh Pak, dalam satu waktu itu kelompok semua dapat apa enggak? Iya dapat semua. Begitu. Jadi nanti malah Anda gitu kan juga membayangkan nanti efektif, efisien, Anda nggak terlalu lama diskusinya dengan saya, gantian per kelompok gitu. Ya meskipun saya tetap nanti full bisa sampai 2 jam atau bahkan lebih untuk menangani kelompok yang ada gitu. Oke, saya cukupkan sekian dulu dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan, semoga lancar semuanya. Terima kasih. Demikian dari perkenalan atau mata kuliah dari kajian preformulasi obat. Selamat sore untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.